Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji Kenaria pada PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Titin Eka Setiawati, mahasiswa PPK PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401132154. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 09 SP5 pada kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi, submateri zakat fitrah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan, Fauji dipimpin doanya. Baiklah kawan-kawan, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Oke, sebelum kita masuk materi, hari ini siapa yang tidak hadir? Yusuf. Ya, kemana Yusuf? Adanya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, kita doakan semoga Yusuf, mamanya, bapaknya, dan keluarganya diberi kesabaran, ketabahan, dan kekuatan. Oke. Sekarang, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Masih semangat? Masih. Iya, kan sudah makan, jadinya harus semangat. Oke, tepuk semangat. Iya, ya. Jadi kita harus semangat, entah itu pagi, siang, sore, malam, harus semangat. Sudah siap belajar? Siap. Oke, coba sebelum belajar, tolong baju yang keluar itu dimasukkan dulu. Ya, biar rapi. Kalau rapi, belajarnya juga enak, dipandang juga enak. Ya, yang cowok jadi ganteng, yang cewek jadi cantik, ya. Oke, sudah? Oke, berarti sudah siap ya? Sudah siap menerima pelajaran hari ini. Jadi sebelum Ibu memunculkan materi, Ibu mau tanya, tadi malam sudah belajar? Sudah. Oke, sudah belajar. Berarti tahu ya hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar tentang apa, Iya, zakat. Diingat, hari ini kita belajar tentang zakat. Minggu lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, minggu lalu kita belajar tentang tentang Asmaul Husna. Jadi hari ini kita akan mengadakan diskusi, ya. Nanti kita akan mengadakan diskusi tentang pelajaran yang akan kita pelajari. Kita sama-sama membaca surah pendek dulu, ya. Kita membaca surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital
Fadzalikal ladzi yadu wala yahud fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim alladzina hum wa yamnaunal. Oke ya. Jadi kita setiap hari harus mengamalkan surah-surah pendek ya, sebelum memulai kegiatan dan sesudah memulai kegiatan. Oke. Hari ini kita perhatikan di depan semuanya. Ya. Hari ini kita memasukin bab berapa? Bab 4 tentang hidup lapang dengan berbagi. Ya, kalian pernah berbagi? Berbagi apa? Makanan. Apa lagi? Rezeki. Rezeki itu berupa apa? Uang boleh. Bu, saya punyanya mainan, Bu. Oh, enggak apa-apa. Misalkan Fauji punya mainan layangan ada 2. Ya, Rizal tidak punya. Ini Zal buat kamu. Itu namanya juga berbagi. Jadi berbagi itu tidak harus yang bisa dimakan ya Rehan ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama apa? Peserta didik dapat menjelaskan arti makna. Ya, jadi tujuannya kalian harus tahu. Tujuan kita belajar zakat yaitu kalian harus tahu arti atau makna tentang zakat. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan. Iya, tujuan kedua kalian bisa berbuat atau perilaku dermawan. Kemudian tujuan yang ketiga apa? Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat. Dan apa itu zakat? Zakat itu apa? Zakat itu diambil dari kata zaka, yuzaki. Oke, itu menurut istilah. Kalau menurut istilah agama Islam, yaitu mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan pokok menurut ketentuan dan ukuran yang telah ditentukan oleh ajaran atau agama Islam. Sudah paham arti zakat? Oke, sudah paham. Kemudian, hukumnya apa, Bu? Hukum membayar zakat? Iya, hukumnya adalah wajib bagi siapa? Bagi setiap muslim ya, atau biasa disebut dengan fardu ain ya. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah ya dan kepedulian sosial terhadap sesama. Coba dalam Al-Qur'an Allah berfirman. Siapa yang ingin membaca? Oke, silakan Nadine. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Jadi sudah jelas ya. Di dalam surah At-Taubah, Kaila, di dalam surah Taubah ayat 103 bahwa Allah menyuruh hambanya untuk membersihkan harta ya dengan cara berzakat ya. Kemudian jenis-jenis zakat
Zakat dibagi menjadi berapa? Iya, zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat, yang kedua zakat, iya zakat mal. Ya, tapi minggu ini atau hari ini kita belajar tentang zakat fitrah. Ya, untuk zakat mal kita bahas nanti di minggu depan. Oke? Oke, siap-siap. Kemudian zakat fitrah. Menurut bahasa arti zakat fitrah apa? Iya, bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah apa? Pemberian berupa bahan makanan pokok menjelang Idul Fitri dengan syarat dan yang telah ditetapkan. Sekarang kita akan memulai diskusinya. Ya, kita bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 2, oh ya, kelompok 1. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 1. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Terus kalian membahas tentang zakat fitrah. Untuk kelompok 2, tentang apa tadi? Tentang tata cara. Iya, dan yang ketiga yaitu ketentuan zakat fitrah. Kawan yang lain silakan membantu. Nanti ibu minta 1 orang untuk menjadi perwakilan kelompoknya maju ke depan kelas. Dibantu kawannya. Dijawab ya sesuai penjelasan ibu tadi. Silakan kelompok 1 dulu. Silakan maju. Kelompok lainnya mohon ya dengarkan sebentar dari jawaban kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah. 1. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. 2. Zakat berfungsi untuk mensucikan diri dan menyempurnakan ibadah puasa, juga membantu orang-orang yang kurang mampu. 3. Zakat biasa dibayar dengan makanan pokok. Kita di Indonesia menggunakan beras sebanyak 2,5 kg. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Perwakilan kelompok 2, silakan maju. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tata cara menunaikan zakat fitrah. 1. Waktu membayar zakat dimulai dari awal Ramadan dan paling lambat sebelum salat Idul Fitri. 2. Zakat fitrah berupa makanan pokok seperti beras sebanyak 2,5 kg. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang penerima zakat fitrah. 1. Orang yang berhak menerima zakat fitrah ada 8, yaitu fakir, miskin, amir, mualaf, infak, qadir, fisabilillah, dan ibnu sabil. 2. Tapi lebih
utama diberikan kepada fakir miskin agar mereka bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silahkan duduk. Tentang zakat fitrah. Zakat fitrah artinya membersihkan atau mensucikan. Ya, zakat fitrah itu berupa makanan pokok, berupa beras. Kemudian yang kelompok 2. Kelompok 2 tadi tentang kapan waktunya membayar zakat. Ya, jadi waktunya itu pada bulan Ramadan sebelum kita melaksanakan sholat apa? Sholat Idul Fitri, ya. Jadi kalau kita di Indonesia, ya, kalau kita berzakat itu menggunakan beras sebanyak berapa? Iya, sebanyak 2,5 kilogram, ya. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 tadi tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan. Kita sama-sama menyimpulkan saja, oke? Oke, yang pertama, zakat adalah artinya apa tadi? Zakat berasal dari kata zaka yuzaki. Artinya membersihkan atau mensucikan. Ya. Kemudian zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah apa artinya? Zakat fitrah mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok, ya, terutama kita di Indonesia itu makanan pokoknya adalah beras. Sebanyak berapa? 2,5 kilogram, ya. Ketentuan atau waktu membayar zakat itu pada bulan apa? Bulan Ramadan, ya. Dan terakhir pembayaran itu sebelum sholat Idul Fitri. Silakan mulai dikerjakan. Boleh digaris, ya. Ini garis lagi, boleh digaris, boleh dilingkar, ya. Kalau kalian punya pewarna, boleh diwarna. Kalau yang ada pewarna, ada yang membuat pewarna? Ya, boleh dilingkarin, boleh digaris. Kita sama-sama baca ayat kursi terlebih dahulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khuduhu sinatun wala lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladzi yasfa'u indallahi lu idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'udzuhu hif wa huwal. Oke. Apa tesnya mana Bu? Belum pulang Bu. Kemarin.